Gila kapal tanker minyak terbakar akibat serangan rudal Iran di perairan Selat Hormuz. Sebanyak 2 kapal tanker membawa minyak mentah diserang dan terbakar. Kepulan asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi ke langit di atas kapal-kapal yang membawa minyak Irak. Diketahui 1 orang tewas sementara 38 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat melalui perahu keselamatan yang terbakar saat tim darurat berupaya memadamkan api. Tak hanya kapal tanker milik Amerika Serikat yang diserang militer Iran, sebuah kapal kargo milik Thailand yang melintasi Selat Hormuz juga diserang oleh militer Iran. Sebanyak 3 awak kapal terombang-ambing di Selat Persia di perahu penyelamatan menunggu pertolongan. Salah satu tangki bahan bakar di pelabuhan Sajala di Oman menjadi korban serangan pesawat tanpa awak milik Iran. Serangan berlangsung saat Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Oman. Kantor Berita Oman melaporkan petugas pertahanan sipil berupaya menangani kobaran api yang membakar tangki bahan bakar. Fasilitas penyimpanan minyak di pelabuhan Oman menjadi sasaran serangan pada Rabu malam dan seluruh operasional di pelabuhan Sahalala dihentikan sementara. Selain itu pihak pemerintah Oman menyatakan serangan ini tidak mengganggu pasokan minyak Oman. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam sejumlah wilayah di Lebanon. Kerusakan terjadi di Beirut dan Lembah Beka. Di Beirut, ledakan kuat merusak bangunan dan kendaraan di kawasan pemukiman. Sementara di Lembah Beka, Lebanon Timur, sebuah serangan membuat sebuah bangunan hancur. Selain itu, 10 orang dari satu keluarga dilaporkan tewas. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan Israel dan Hizbullah. Ketegangan ini memicu eskalasi konflik di Lebanon. Garda Revolusi Iran bersama kelompok Hizbullah melancarkan serangan terbaru ke Israel. Operasi tersebut menargetkan lebih dari 50 target, termasuk pangkalan militer Israel di Haifa, Tel Aviv, dan Beersheba. Sejumlah ledakan keras dilaporkan mengguncang kota Tel Aviv usai Garda Revolusi Iran melancarkan serangan terbaru ke Israel Kamis dini hari waktu setempat. Kilatan cahaya terlihat di langit disertai dengan suara dentuman saat sistem pertahanan udara Israel berusaha mencegat rudal yang masuk. Garda Revolusi Iran menyampaikan operasi gabungan dan terintegrasi ini melibatkan serangan rudal oleh Iran yang dilakukan bersamaan dengan tembakan rudal dan drone dari Hizbullah Lebanon. Operasi tersebut menargetkan lebih dari 50 target termasuk pangkalan militer Israel di Haifa, Tel Aviv, dan Beersheba. Sebelumnya Iran merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal balistik sebagai bagian dari gelombang 40 operasi True Promise 4. Rekaman itu menunjukkan rudal-rudal Iran yang diluncurkan ke langit malam. Menurut sumber-sumber Iran, serangan artileri baru-baru ini mencakup rudal balistik berat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dirumorkan terluka dan tewas usai rangkaian serangan terbaru Iran. תודה רבה שבאת לחמ"ל הלאומי של משרד הבריאות. מפה אנחנו מנהלים את המערכת שאנחנו תופסים אותה כשנייה הכי חשובה אחרי מערכת הביטחון, בוודאי בזמן חירום. השאיפה שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו, אבל אין ספק המדהימה הזאת נעשתה על ידי
Dunia internasional dikejutkan dengan kabar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang kemungkinan tewas atau terluka akibat serangan balasan Iran. Kabar tersebut disebarkan media Iran setelah beberapa hari tak muncul di publik. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan Netanyahu masih menjalankan tugasnya dan mengeluarkan pernyataan resmi pada 7 Maret. Portal resmi pemerintah Israel juga mencatat ia mengunjungi lokasi serangan di Beersheba sehari sebelumnya. Militer Iran sebelumnya juga pernah menyatakan nasib Netanyahu tak jelas setelah dugaan serangan. Namun pernyataan tersebut segera dibantah oleh kantor Perdana Menteri Israel sebagai berita palsu. שאנחנו תופסים אותה כשנייה הכי חשובה אחרי מערכת הביטחון, בוודאי בזמן חירום. השאיפה שלנו להביא את העם האיראני. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dirumorkan terluka dan tewas usai rangkaian serangan terbaru Iran. Stephanie Andriani, pakar intelijen dan militer menyampaikan pada serangan besar Iran terhadap Israel bisa menjadi akurat tewasnya Netanyahu dan tokoh-tokoh Israel lainnya. Artinya di sini kita tidak boleh menganggap sebelah mata Iran ya, walaupun laporan intelijen menyampaikan 80% capability militernya sudah hancur, ternyata Iran bisa membuat gebrakan dalam waktu 24 jam terakhir yang luar biasa menurut saya dari 5 titik. Artinya di sini potensi-potensi tokoh-tokoh penting Israel. Puluhan ribu warga Iran menghadiri pemakaman massal korban tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol duka, puluhan ribu warga Iran memadati lapangan Teheran pada hari Rabu. Upacara pemakaman sejumlah pejabat tinggi militer Iran, personel militer, dan warga sipil ini berlangsung di lapangan Engelelab. Upacara pemakaman digelar sebagai simbol solidaritas nasional warga Iran sekaligus momen penghormatan terakhir terhadap korban yang gugur di tengah eskalasi konflik yang masih terjadi. Pemirsa, sebuah kapal tanker terbakar di Selat Hormuz akibat serangan rudal Iran. Gila kapal tanker minyak terbakar akibat serangan rudal Iran di perairan Selat Hormuz. Sebanyak 2 kapal tanker membawa minyak mentah diserang dan terbakar. Kepulan asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi ke langit di atas kapal-kapal yang membawa minyak Irak. Diketahui 1 orang tewas sementara 38 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat melalui perahu keselamatan yang terbakar saat tim darurat berupaya memadamkan api. Tak hanya kapal tanker milik Amerika Serikat yang diserang militer Iran, sebuah kapal kargo milik Thailand yang melintasi Selat Hormuz juga diserang oleh militer Iran. Sebanyak 3 awak kapal terombang-ambing di Selat Persia di perahu penyelamatan menunggu pertolongan. Salah satu tangki bahan bakar di pelabuhan Sajalah di Oman menjadi korban serangan pesawat tanpa awak milik Iran. Serangan berlangsung saat Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Oman. Kantor Berita Oman melaporkan petugas pertahanan sipil berupaya menangani kobaran api yang membakar tangki bahan bakar. Fasilitas penyimpanan minyak di pelabuhan Oman menjadi sasaran serangan pada Rabu malam dan seluruh operasional di pelabuhan Salalah dihentikan sementara. Selain itu pihak pemerintah Oman menyatakan serangan ini tidak mengganggu pasokan minyak Oman. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam sejumlah wilayah di Lebanon. Kerusakan terjadi di Beirut dan Lembah Beka. Di Beirut, ledakan kuat merusak bangunan dan kendaraan di kawasan pemukiman. Sementara di Lembah Beka, Lebanon Timur, sebuah serangan membuat sebuah bangunan hancur. Selain itu, 10 orang dari satu keluarga dilaporkan tewas.
Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan Israel dan Hizbullah. Ketegangan ini memicu eskalasi konflik di Lebanon. Garda Revolusi Iran bersama kelompok Hizbullah melancarkan serangan terbaru ke Israel. Operasi tersebut menargetkan lebih dari 50 target, termasuk pangkalan militer Israel di Haifa, Tel Aviv, dan Beersheba. Sejumlah ledakan keras dilaporkan mengguncang kota Tel Aviv usai Garda Revolusi Iran melancarkan serangan terbaru ke Israel Kamis dini hari waktu setempat. Kilatan cahaya terlihat di langit disertai dengan suara dentuman saat sistem pertahanan udara Israel berusaha mencegat rudal yang masuk. Garda Revolusi Iran menyampaikan operasi gabungan dan terintegrasi ini melibatkan serangan rudal oleh Iran yang dilakukan bersamaan dengan tembakan rudal dan drone dari Hizbullah Lebanon. Operasi tersebut menargetkan lebih dari 50 target termasuk pangkalan militer Israel di Haifa, Tel Aviv, dan Beersheba. Sebelumnya Iran merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal balistik sebagai bagian dari gelombang 40 operasi True Promise 4. Rekaman itu menunjukkan rudal-rudal Iran yang diluncurkan ke langit malam. Menurut sumber-sumber Iran, serangan artileri baru-baru ini mencakup rudal balistik berat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dirumorkan terluka dan tewas usai rangkaian serangan terbaru Iran. תודה רבה שבאת לחמ"ל הלאומי של משרד הבריאות. מפה אנחנו מנהלים את המערכת שאנחנו תופסים אותה כשנייה הכי חשובה אחרי מערכת הביטחון, בוודאי בזמן חירום. השאיפה שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו, אבל אין ספק המדהימה הזאת נעשתה על ידי העובדים. Dunia internasional dikejutkan dengan kabar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang kemungkinan tewas atau terluka akibat serangan balasan Iran. Kabar tersebut disebarkan media Iran setelah beberapa hari tak muncul di publik. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan Netanyahu masih menjalankan tugasnya dan mengeluarkan pernyataan resmi pada 7 Maret. Portal resmi pemerintah Israel juga mencatat ia mengunjungi lokasi serangan di Beersheba sehari sebelumnya. Militer Iran sebelumnya juga pernah menyatakan nasib Netanyahu tak jelas setelah dugaan serangan. Namun pernyataan tersebut segera dibantah oleh kantor Perdana Menteri Israel sebagai berita palsu. שאנחנו תופסים אותה כשנייה הכי חשובה אחרי מערכת הביטחון, בוודאי בזמן חירום. השאיפה שלנו להביא את העם האיראני. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dirumorkan terluka dan tewas usai rangkaian serangan terbaru Iran. Stephanie Andriani, pakar intelijen dan militer, menyampaikan pada serangan besar Iran terhadap Israel bisa menjadi akurat tewasnya Netanyahu dan tokoh-tokoh Israel lainnya. Artinya di sini kita tidak boleh menganggap sebelah mata Iran ya, walaupun laporan intelijen menyampaikan 80% capability militernya sudah hancur, ternyata Iran bisa membuat gebrakan dalam waktu 24 jam terakhir yang luar biasa menurut saya dari 5 titik. Artinya di sini potensi-potensi tokoh-tokoh penting Israel. Puluhan ribu warga Iran menghadiri pemakaman massal korban tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol duka, puluhan ribu warga Iran memadati lapangan Teheran pada hari Rabu. Upacara pemakaman sejumlah pejabat tinggi militer Iran, personel militer, dan warga sipil ini berlangsung di lapangan Engelelab. Upacara pemakaman digelar sebagai simbol solidaritas nasional warga Iran sekaligus momen penghormatan terakhir terhadap korban yang gugur di tengah eskalasi konflik yang masih terjadi.